Hitman Opinion. Mitra bisnis, Pemprov DKI berencana menerapkan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing ERP di kawasan pengendalian lalu lintas dengan tarif mulai dari Rp5.000 sampai Rp19.000. Rencananya akan ada 25 ruas jalan yang menerapkan ERP itu, antara lain Jalan Gajah Mada, Hayamuruk, Majapahit, Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Jalan Sudirman, Panglima Polim, Tomang Raya, dan beberapa jalan protokol lainnya. Baik, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai penerapan jalan berbayar untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Kami tunggu komentar Anda di 6339160, 6339160. Iya, ini kemungkinan bisa membebani hidup rakyat jadi tambah berat. Kalau menaikkan harga yang tadinya gratis dari pembangunan jalan oleh pajak rakyat itu dipunguti lalu dibangun jalan gratis tiba-tiba dibuat berbayar seperti jalan tol walaupun pada jam-jam tertentu dengan tarif dari Rp5.000 sampai Rp19.000 itu kan nanti yang 25 ruas jalan ini dilewati oleh kendaraan umum maka akan dikenakan pada penumpangnya, tidak mungkin pada pemilik kendaraan umum itu. Dan untuk yang angkut sembako, nah ini dia sembako dan BBM otomatis dikenakan pada konsumen. Akibatnya harga barang yang sudah naik dan jasa gara-gara sudah naik harga BBM tambah naik lagi. 25 ruas jalan itu, ini masyarakat DKI Jakarta akan terbebani dengan harga sembako yang mahal dan BBM yang mahal, bisa-bisa seperti itu. Jadi efeknya meluas ini kalau dinaikin. Itu sudah ada 3-in-1 gagal ya untuk mencoba kemacetan jalan itu tetap macet dan ganjil genap juga macet juga. Jadi ini juga kemungkinan akan masih macet juga kalau diterapkan. Kemudian sudah hanya menguti uang dari rakyat. Jadi kemungkinan sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini kan akal-akalan ya, pakai uang. Kalau 20.000 apakah orang tidak akan bayar? Semua kan bayar. Emang yakin bisa nggak macet? Itu ya menurut saya ini harus dicari orang pintar yang bikin. Kalau kayak begini anak kecil juga bisa bikin aturan seperti itu yang nggak hanya nyari duit ya. Udah ganjil genap aja sudah dipotong setengah kendaraan aja masih macet. Apakah orang tidak akan bayar? Misalnya dikasih berbayar ya, terus semua bayar, lebih macet. Ayo semua pakai kendaraan juga. Sayang otaknya nggak dipakai itu Pak. Makasih. Jangan ini usulan ERP-nya ya opini-opininya Minion. Ya jadi jangan niru-niru Singapura lah pakai ERP ya. Itu kan di Singapura kan MRT-nya udah rapi, lebar jalan, penataan kendaraan. Di sini masih carut-marut, udah mau ditambah dengan ERP. Bukan solusi sebetulnya, hanya kayak kelihatan keren-keren aja kayak ada solusi begitu dibuat-buat. Ini kan persoalannya adalah pertambahan kendaraan, terus jalan, tidak ada penambahan, kendaraannya nambah. Terus juga kondisi jam-jam kepadatannya. Sekarang persoalannya bisa nggak pemerintah batasin, misalnya orang tinggal di Serpong maksimal dia kerja hanya sampai Tanjung Duren, Central Park gitu. Orang tinggal di Depok maksimal kerja di Tebas Cimatupang. Atau orang tinggal di Bekasi maksimal kerja di Kelapa Gading. Jangan yang aneh-aneh, orang tinggal di Cikupa sana, kerjanya nggak taunya di Bekasi, Cikarang. Itu kan parah gitu loh. Yang aneh-aneh begitu jadinya. Nah yang kayak begini tuh menandakan pemerintah nggak peka terhadap masyarakat bawah. Lah kalau lihat KRL itu ya, itu kalau tiap jam dari Sudirman itu mau pulang ke Bogor, ke Bekasi, ke Cikarang, itu udah berjubel gerbongnya. Nanti kalau sampai terjadi ada kejadian napa-napa, gimana? Yang kayak gitu-gitu nggak dipikirin, hanya dengan cara nambahin duit lewat ERP. Kurang bijaksana lah, ya. Kayak MRT masih lambat, MRT oke lah masih oke, tapi kayak LRT ya itu juga sampai hari ini juga nggak jelas jadinya. Ya itu aja sih. Ini saya kira ini seperti keluar dari mulut buaya masuk mulut singa nih. Harusnya DPRD punya kepekaan. Itu kerjasama lah sama Kejaksaan Agung atau KPK yang udah seperti impoten ya. Itu kemana aja itu pajak-pajak yang lalu itu ada 85 triliun ya pajak warga DKI. Ini kemana itu? Kenapa nggak dibangun, ditambah jalan, jembatan, layang, ditambah
belum pajak STNK segala macam ya. Nah itu kan udah haknya warga ya, sudah suatu kesatuan gitu ya, kehadiran negara itu apa kita sebagai pengguna kendaraan membayar pajak itu untuk disediakan jalan kan begitu, iya kan? Nah kalau andai kata untuk hak yang paling esensi begini harus bayar lagi, ya lama-lama nafas juga kita dikenakan pajak lagi, kena pajak oksigen. Terima kasih. Iya, ini kalau saya bilang mau meniru tapi nirunya setengah-setengah gitu loh. Kita mau ke Singapura tapi yang dilihat hanya cara gimana gain money aja gitu loh. Tapi kayak misalkan perbaikan dari sistem transportasi publiknya nggak diperhatikan gitu loh kan. Ya maksud saya tadi balik lagi Bapak yang sebelumnya bilang ada 85 triliun pajak kita yang ada di Pemda DKI. Kenapa nggak itu dimanfaatkan? Oke lah pelebaran jalan susah, tapi kenapa nggak perbaikan untuk kayak sarana transportasi publik kayak ya sekarang kan udah jalan tuh yang namanya busway. Bener-bener lah coba jalurnya bener-bener dibikin steril gitu loh. Yang notabene itu yang masih diangan-angan jauh sekali gitu kan kalau mau bilang steril gitu loh. Ya kan itu dulu lah yang diperbaiki. Saya rasa kalau sekarang bahasanya termasuk saya pun bahasanya kalau memang itu transportasi publik kayak busway itu benar-benar aman, ada yang namanya copet, nggak ada yang namanya dempelan ataupun kereta, saya berani turun mobil pribadi untuk naik kok. Nah, kenapa? Karena saya juga dulu pengguna transportasi publik, tapi karena saya merasa nggak nyaman, akhirnya beli mobil sendiri. Nah, buat apa sekarang bayar ini, Pak? Nah, bahasanya saya juga kecopetan, hilang, ya kan, dompet berbeda tangan, ya kan, lucu gitu loh. Kita bukan gimana ya? Kita sadar diri lah macet ini. Siapa sih yang nggak mau macet gitu kan? Nggak ada yang mau macet gitu. Balik lagi kesadaran kita jangan diuji cuma dengan duit lagi kayaknya gampang banget ya, bentar-bentar duit gitu loh. Ya terima kasih. Ya tadi kan banyak yang komen karena banyak motor, ya wajar. Kalau ada duit juga orang beli mobil gitu kan. Yang karyawan bos-bos itu kalau gajinya gede-gede juga pada beli mobil. Nah semua pakai mobil. Kira-kira tambah macet atau enggak gitu loh. Dibandingkan ada yang pakai motor. Itu pertama. Kedua kalau misalnya merasa itu motor yang salah semua. Dia kan pakai mobil. Lo bisa beli mobil masa bayar 15.000 nggak ada duit gitu loh. Jadi jangan istilahnya ini mengurangi kemacetan agar semua orang itu naik, idealnya naik transportasi umum gitu. Jadi kalau mau menyalahkan orang itu mikir juga diri sendiri, nggak bisa kasih gaji orang beli mobil gitu loh. Nyalahinnya orang kenapa naik motor gitu loh. Oke, makasih. IRP itu berarti nanti ganjil genapnya hilang gitu kan? Iya, kalau ada IRP. Kalau saya sendiri, saya sih nggak komenin orang lain lah, nanti takut salah. Ya saya mending bayar IRP, nggak usah ada ganjil genap. Terus sekarang kan kebijakannya mobil listrik bebas ganjil genap juga. Itu kan mirip aja, misalnya begini, kita kurang lebih lewat sebuah jalan sepanjang 8 kilo, jalan biasa macet. Tiba-tiba ada tol 8 kilo juga, nggak macet. Ya sudah ambil situ, akhirnya semua orang lewat situ, akhirnya gimana? Iya, menurut saya itu nggak bakalan ngurai. Kalau menurut saya bawa mobil bayar segitu menurut saya ringan. Kita ngomong apa adanya ya, bukan sombong, bukan apa. Terima kasih. Kembali lagi aku sangat pro banget dengan pengadaan IRP ya, karena terus terang dari komen-komen itu yang memang ini yang aku setuju memang bisa beli mobil harus bisa bayar kompensasi kenyamanan, bukan menyengsarakan rakyat, justru nanti subsidinya ke rakyat, ke transportasi umum. Yang aku mau tambahkan di sini ya, dengan adanya IRP ini impactnya akan sedikit memeratakan kondisi daerah bisnis. Karena terus terang Sudirman, Tamrin, Rasuna Said itu gedung-gedungnya udah pencakar langit. Wajar kalau dikenain IRP. Nah, impactnya itu bisa memeratakan daerah ekonomi, daerah bisnis ke pinggiran. Nah, yang saya mau tambahkan, kalau mau pemerintah daerah ini berbagi juga, IRP ini harusnya disubsidi untuk jalan tol. Masuk Jakarta itu lebih mahal daripada keluar Jakarta, ke satelit Jakarta, ke Tangerang misalkan, atau ke Depok misalkan, atau ke Bogor misalkan. Jadi itulah yang namanya berpikir ke depan untuk memeratakan peta bisnis Pulau Jawa ini terutama ya Mbak ya. Saya rasa begitu saran saya. Makasih. Baik, penelpon terakhir Pak Andi, selamat siang.
Selamat siang, Mbak. Silakan Pak Andi. Saya kira sih Pemda nih nggak bisa mengharapkan terlalu banyak dengan menjalankan ERP ini. Saya pikir nggak ada gunanya kalau udah disemeraut. Saya juga nggak tahu, lebih baik transportasi umum aja yang diberesin dulu, baru mungkin ada hasilnya. Karena kalau dengan begini tetap aja orang berani bayar. Emang sangat lucu sekali sih ya, di luar jalan tol dikenakan tarif. Ya ini mungkin rencana Pemda DKI untuk mengurai kemacetan, tapi dia harus berpikir jalan alternatif yang digunakan di luar jalan-jalan itu pasti kan akan menambah kemacetan. Pertama, tidak akan menyelesaikan solusi. Yang kedua, harus dipikirkan dengan jumlah dana sedemikian besar, ya menurut kacamata penghasilan pas-pasan baik roda 2 ataupun roda 4 kan mungkin ini menjadi beban buat mereka gitu loh. Kalau mereka menggunakan substitusi pengganti angkutan umum, apakah angkutan umum sudah bisa memberikan kemudahan? Karena kalau mereka ingin berjalan ke satu tempat dari Sudirman ke Panglima Polim atau Sudirman ke Gajah Mada itu kan nunggu angkutan umum ini tidak cukup 5-10 menit, kadang-kadang 15 menit. Belum mereka ngetem cari penumpang sampai penuh gitu loh. Jadi ini hal-hal ini perlu diperhatikan secara seksama dan komprehensif, bukan sepotong-sepotong untuk mengurai kemacetan, cukup dengan menggal A jalan A jalan B, tapi tidak dipikirkan baik finansial maupun kemudahan gejolak sosial yang ada di tengah-tengah publik Jakarta. Saya kira demikian. Menurut pendapat saya, kebijakan ini kurang tepat ya. Sepanjang Pemprov tidak menyediakan sarana memadai untuk masyarakatnya. Jadi orang bisa bawa barangnya sendiri. Begitu. Jadi janganlah ini diterapkan. Karena tindakan ini yang paling mudah dilakukan oleh Pemprov yang tidak bijaksana, hanya untuk dengan kekuatan kekuasaannya. Paling gampang sekali menerapkan ini. Tetapi ini tidak bijaksana sepanjang pemerintah belum menyediakan sarana transportasi alternatif yang bagus. Jadi inilah arogansi kekuasaan yang terjadi, yang coba-coba mulai diterapkan sekarang ini. Ini tidak bijaksana sama sekali. Terima kasih. Iya, bisa menjadi banyak masalah. Itu dari Merdeka sampai sekarang aja jalan umum belum pernah diharuskan bayar, kecuali jalan tol memang dibangun dengan biaya besar. Nanti kan banyak itu tukang ojol, tukang apa, kalau bayar kan harga naik, harga menjadi naik, barang-barang juga menjadi naik. Kalau di luar negeri tuh pajak mobil dimahalin, parkir juga mahal, jadi mobil berkurang pada naik kendaraan umum. Ya, sorry, saya rasa ini kalau kebijakan ini sih mungkin dalam rangka Pemprov untuk mengumpulkan dana. Kalau saya mau pikir positif, dia mengumpulkan dana untuk memperbaiki pelayanan transportasi umum. Itu yang paling penting sebetulnya, karena ERP ini kan basically untuk memecah kemacetan, membuat orang beralih ke angkutan umum. Cuma peraturan ERP ini juga perlu dipikirkan matang-matang. Yang pertama adalah apakah motor termasuk atau tidak. Kalau motor tidak termasuk, ya otomatis orang akan berpindah kepada motor. Satu, karena kalau misalkan satu hari spend dia 30.000, 20 hari sudah 600.000, lebih baik dia untuk cicilan motor. Kedua, bagaimana dengan taksi online? Taksi yang resmi, apakah terkena atau enggak? Kalau tidak terkena, taksi online juga pasti akan jerit. Mereka juga pasti mau tidak kena. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini harus ditelaah dulu lebih lanjut, karena ini pasti banyak kontranya. Kontranya saya rasa lebih banyak. Jadi saya rasa lebih baik benahi dulu pelayanan umum, transportasi umum kita, supaya orang mau berpindah. Selama pelayanan transportasi umum kita masih begitu, bus kita masih bobok, kereta kita masih begitu-begitu aja, MRT tidak diteruskan sama sekali, metropolitan Jakarta tidak ada MRT, itu sebetulnya sudah suatu kegagalan yang besar banget menurut saya. Ya, saya sangat tidak setuju semuanya serba berbayar, karena itu memberatkan rakyat. Apalagi jalan tol semua berbayar, begitu mahal sekarang. Semua jalan tol saya perhatikan begitu tinggi biaya untuk transportasi. Seharusnya Pemprov DKI mencari solusi untuk memberikan kegiatan bagi masyarakat, lapangan pekerjaan, supaya mereka berpenghasilan, bukannya memberatkan rakyat dengan bayar. Itu
Solusi saya adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga rakyat makmur dan hidup sejahtera. Makasih. Komentar Ibu itu barusan memang saya setuju. Pemerintah kita ini sejak zaman Pak Jokowi itu banyak memberatkan rakyat, terutama yang menengah ke atas. Tapi ya kalau kita lihat dari suatu negara besar, negara mau maju, ya mau nggak mau memang harus perasaan gitu untuk kurangin kemacetan, nggak ada jalan lain. Supaya mobil pribadi jangan terlalu banyak masuk ke kawasan elit. Kalau penciptaan lapangan kerja itu memang harus, pemerintah harus pastikan. Gitu saya kira. Jadi ada pemerataan office segala itu boleh digeser ke pinggir, ke daerah Serpong, daerah Jabon, yang di pinggiran selain dari ibu kota-kota besar itu. Hanya kota besar itu hanya untuk yang level atas saja. Singapura seperti begitu juga. Asik. Betul sih, dengan electronic rapid flight itu bisa, ERP itu bisa mengurangi kemacetan, tapi di sudut-sudut lain alternatif jalan itu akan dijadikan tempat kemacetan. Jadi ini tidak mengurai, tapi menambah keruwetan kemacetan di tempat-tempat sudut kecil. Nah, pertanyaannya untuk dipikirkan oleh Pemda DKI, apakah dengan demikian tidak akan menambah beban buat pengendara baik roda 2 ataupun roda 4? Ya, untuk menambah hak ajung sekocek uang mereka melintasi jalan-jalan tersebut. Ya kan, umpamanya dia akan mengirim barang atau mampir ke kantor yang di Sudirman, kemudian kantor Gajah Mada, kantor Panglima Polim dan lainnya, itu kan menambah jumlah uang mereka gitu loh. Jadi saya kira tolong dipikirkan beban masyarakat juga ini. Apakah tindakan ini salah satu solusi terbaik yang bisa mengurangi beban kemacetan, sementara akan menambah beban finansial buat pengendara roda 2 atau roda 4? Saya sih agak setuju ya, apakah dengan ini memaksa kita itu harus naik angkutan umum. Angkutan umum kan terus terang ya, kita harus menunggu, udah itu dia biaya pasti saya bisa pastikan jauh lebih mahal ya daripada kita naik kendaraan pribadi ya. Kalau misalnya bilang kemacetan di kota-kota besar luar negeri juga sama, semua macet. New York macet, Shanghai macet. Nah, jadi kalau misalnya macet itu jadi alasan untuk menambah beban masyarakat DKI atau gimana gitu loh. Kalau nggak ada solusi jangan kasih nambah beban gitu aja sih. Oke, makasih. Kalau menurut saya sih ya gini, itu kalau memang mau diterapkan ya itu harus adil ya. Jangan cuma dari pihak yang punya mobil ya, keseluruhannya itu loh. Untuk dari sepeda motor terutama, yang buat macet juga sepeda motor gitu loh. Jangan cuma pengendara mobil yang disalahkan itu. Jadi istilahnya berkeadilan semua lah, jangan pilih-pilih kasih itu aja. Terima kasih. Saya setuju dengan pengaturan ini karena kalau saya amati dengan aturan ganjil genap ini sepertinya tidak menyelesaikan masalah, malah tambah macet karena pemilik mobil itu bisa jadi beli 2 mobil, ganjil dan genap, sehingga tetap aja jumlah mobilnya tidak berkurang. Tapi kalau dengan IRP ini mau nggak mau, menurut saya bisa mengurangi karena orang yang mau lewat mikir-mikir kalau harus bayar begitu. Jadi di daerah tersebut sih kemungkinan akan tidak macet, tapi dampaknya akan ke luar daerah tersebut karena orang akan mencari jalan di luar itu juga. Setuju aja ya, itu VIP itu bagus kayak di Singapura buat mencegah kemacetan, tapi jangan sampai 25 jalan kebanyakan. Yang inti-inti aja kayak Sudirman, SCBD, Kuningan, Masuk Tiga Emas itu tuh yang sing-sing macet. Dan memang segala kebijakan untuk mencegah macet itu bagus sih ya. Ganjil genap juga bagus, kalau bisa bukan hanya VIP tapi kombinasi tuh. Misalnya di negara lain tuh katanya pakai itu di mall-mall tuh kalau bisa 100.000 gitu untuk mobil. Nah untuk motor misalnya 10.000 gitu ya di daerah yang macet. Nah itu juga lama-lama bisa sepi orang ke daerah situ. Nah udah gitu ya kalau bisa juga di daerah yang banyak macetnya bensinnya dibedain gitu, harganya lebih mahal. Di samping itu juga angkutan publik juga dibagusin, jadi lama-lama orang nggak pakai angkutan pribadi. Jadi kalau saya lihat di sinilah menjadi pemimpin di
Jakarta itu tidak hanya perlu cerdas, tetapi juga perlu hati nurani. Karena kalau kita misalnya, apalagi yang sering ke Singapura ya, itu kalau pakai ERP, memang fasilitas umumnya seperti MRT misalnya, itu sudah connect semua. Tua Payoh ke Woodland Tampines ke Changi ke East Coast, West Coast. Di luar MRT, yang kereta api itu, busnya juga, bus-bus panjangnya itu juga connect kemana-mana dengan ongkos hanya 80 sen gitu. Disupport lagi dengan taksi. Memang ada taksi yang agak premium, tapi ada juga taksi umum. Sehingga mobilitas masyarakatnya itu sudah didukung oleh transportasi yang saling sambung menyambung. Sementara di Jakarta kita tahu ini kan masih pelayanan transportasi publiknya masih buruk ya, baik dari sisi sambung menyambung maupun dari sisi kepadatannya. Jadi dengan menerapkan ERP ini, sepertinya pemimpin terutama di Dinas Perhubungan Jakarta itu tidak punya hati nurani bahwa dengan menerapkan 5.000 sampai 19.000 dengan 26 jalur jalan itu akan membuat biaya hidup di Jakarta rakyat yang sedang susah ini dibikin susah lagi. Jadi kenapa ya tidak setiap keputusan itu berpikirnya untuk rakyat gitu? Kenapa keputusannya untuk mengkolek uang lagi, nanti dibelanjakan justru untuk kalau rapat-rapat di DKI pakai organ tunggal, coffee breaknya mahal-mahal di hotel-hotel, tapi inefisiensi terjadi di Pemda DKI yang harusnya bisa untuk hal-hal seperti ini. Kalau dikatakan untuk mengatur lalu lintas, mungkin banyak cara lain ya, terutama dengan pengadaan transportasi publik. Hal ini ngatur-ngatur kendaraan ini dari dulu ya, zaman 3-in-1, kemudian ganjil genap, kemudian apalagi kapan berhasilnya? Nggak pernah berhasil kok, cuma sesaat. Setelah itu ya ramai lagi kok. Jadi ini bukan alasan buat mengurangi kemacetan. Mengurangi kemacetan, bangun MRT cepetan, ya LRT. Jadi sambung menyambung, orang keluar rumah nggak perlu bawa kendaraan. Itu intinya. Kalau menurut saya memang sudah saatnya sih itu diberlakukan di Jakarta ya, terutama di sentral-sentral gedung-gedung bertingkat pencakar langit itu, Sudirman, Rasuna Said, HI. Kalau Gajah Mada Hayamuruk, saya orang Jakarta Bu, jadi saya tahu persis kalau Gajah Mada Hayamuruk janganlah, kalau menurut saya belum saatnya lah. Jadi mulai dari Medan Merdeka sampai dengan Blok M itu memang udah saatnya, karena di situ titik puncak kemacetannya dan itu berimbas ekornya itu kemana-mana. Dan kalau menurut saya Pemprov DKI menerapkan ERP itu bukan melanggar hati nurani atau menyengsarakan rakyat, justru itu untuk memakmurkan rakyat, untuk membangun transportasi yang lebih hebat. Kenapa? Kalau pembicara tadi bilang itu menyengsarakan rakyat, itu salah besar. Justru dengan ERP ini kan dikenakan kepada mobil-mobil pribadi yang berduit. Saya pun rela bayar, saya pakai mobil pribadi. Nah, cuma uangnya itu saya yakin lah dengan kepemimpinan Pemprov sekarang, apalagi nanti kalau yang temporary ini beneran jadi gubernur, saya yakin dia orang yang bagus lah gitu untuk mengelola DKI ini. Mohon dilanjutkan nantinya gitu. Jadi kembali lagi ke inti permasalahannya, ERP memang sudah dilaksanakan dan itu impact-nya akan membuat daerah-daerah lain akan ikut berkembang. Kalau pengusaha-pengusaha baru berpikir panjang, dia lebih baik membangun atau mendirikan atau berdomisili usahanya itu jangan di DKI lagi, jangan di sentral, tapi di sayap-sayap, bahkan di Botabek gitu. Yang lebar ya. Jadi ini teknik code mencatat bahwa para pembuat kebijakan kita dari 3-in-1, ganjil genap, sekarang mau ERP, itu solusi yang tidak komprehensif sebetulnya. Persoalannya ini adalah mobilitas. Yang jadi masalah kan kita kurang jalan, mobil dibanyakin, akhirnya macet. Tadi dikatakan dengan ada ini mengurangi kemacetan. Kemacetan di mana? Kemacetan di sekitar di daerah yang diterapkan itu, tapi berimbas ke jalan-jalan lain, begitu loh. Jadi ini benar-benar nggak ada persoalan yang sebetulnya simpel. Haruslah tambah jalan, mobil dibatasi, dikurangin. Ya, salah satunya tadi udah disinggung banyak, public transportation-nya bagaimana?
nggak pernah beres begitu. Jadi ini sampai udah berapa generasi ya, 30 tahun lalu lah nggak bisa menyelesaikan kemacetan. Terima kasih. Seharusnya kan LRT sudah harus dilakukan, sudah lama harus dijalankan. Itu membantu untuk mengurangi kemacetan karena dari Bekasi dan Bogor itu kan bisa naik LRT. Selain itu, jalan-jalan yang ada di Jakarta ini bukan diperluas tapi dipersempit, itu yang membuat jalan semakin macet. Itu akal-akalannya Pemda DKI supaya bisa mendapatkan tambahan duit gitu dan menghabiskan anggaran yang tidak perlu, seperti Formula E yang hanya agreementnya aja habis 560 miliar. Menurut saya itu akalan-akalan dari Pemda DKI. Terima kasih. Iya, itu sangat bagus menurut saya. Kalau bisa jangan 25 ruas jalan aja. Kalau bisa 75% dari ruas jalan Jakarta dikenain semua. Biayanya kalau bisa jangan cuma 5.000, 19.000, 25.000 sampai 50.000. Itu bagus sekali. Supaya Jakarta bisa lenggang-lenggang jalannya. Pendapat saya tidak perlu ya, karena itu hanya bukan mengurai, tapi itu sumber korupsi kelaknya. Anggaran memang banyak masuk uang, tapi nggak tahu kemana ke depan. Terlepas pejabat gubernur yang baru. Dan itu bukan untuk mengurai, yang benar-benar mengurai, tolong jalan itu diperlebar kembali dan dikembalikan. Kemudian jalan protokol itu sepeda motor tidak boleh masuk. Itu yang sekarang yang membuat kemacetan yang apa? Dulu kita masih diingat, dikatakan bahwa jalan sepeda motor khusus dan mereka tidak akan keluar dari jalan dulu. Kenyataannya sekarang itu semua beluber, tidak menentu. Itulah yang membuat macet segala sesuatunya. Terima kasih. Inilah sebuah bentuk kebijakan pemerintah daerah yang mana merekanya yang tidak mampu melakukan tata kelola lalu lintas dengan baik, tetapi masyarakatnya yang di penalti atau masyarakatnya yang dibebani. Karena sebenarnya untuk Jabodetabek atau Jakarta bahkan khususnya, itu sebenarnya orang-orang yang bekerja di daerah tadi jalan-jalan yang disebutkan itu. Mereka bukan karena kebanggaan atau kecicilan gitu naik mobil gitu, enggak juga. Hampir 80% dari yang membawa mobil itu memang karena interkoneksi angkutan umum dari tempat mereka tinggal, yaitu kantong-kantong pemukiman di sekitar Jakarta untuk menuju tempat kerja itu tidak begitu terkoneksi intermodanya. Karena apa? Karena membawa mobil itu jalan tol udah mahal, di bawa mobilnya juga bensin sudah mahal, melelahkan juga, parkir juga mahal di pusat perkantoran Jakarta dan seterusnya. Jadi membawa mobil ke kantor itu sebenarnya bukan sebuah kebanggaan atau apa yang harus dibebankan lagi oleh Pemda. Seharusnya Pemda memikirkan bagaimana ya menambah armada Transjakarta misalnya, daripada 560 miliar untuk Formula E misalnya tambah 300 unit Transjakarta ke kantong-kantong pemukiman dan seterusnya. Ini bukannya mereka melakukan introspeksi atas kinerja konektivitas transport, malah membebankan kemacetan itu kepada rakyat dengan ERP, seolah-olah penyebab kemacetan ini adalah orang bawa mobil, orang mampu, padahal yang bawa mobil itu kalau dia lebih hemat lagi kalau bisa bawa lebih hemat lagi kalau pakai transport umum. Tapi kan nggak ada gitu, tidak ada dicari solusi oleh rakyat dengan bawa mobilnya sendiri, baik dari mobil murah maupun mobil menengah dan mahal, malah dibebankan lagi. Memang betul-betul tidak punya hati nurani kalau ERP ini dijalankan, hanya pengen ikut-ikutan Singapura gitu, tetapi substansinya salah gitu. DPRD mungkin bisa bertindak untuk membatalkan. Terima kasih. Menurut saya sih saya sangat tidak setuju ya masalah itu ya. Dan apalagi kondisi sekarang sudah semakin berat, tambah biaya berat lagi. Dan untuk misalkan kita mau kerja juga harus dibebani lagi kerja banyak untuk biaya ERP atau apa. Kalau maupun mau diterapkan tuh jangan semua ruas ya. Istilahnya saya 25 ruas itu ya. Setidaknya kalau kita mungkin di MH Tamrin aja itu, atau mungkin daerah Gajah Mada ya,
Jadi tertentu aja, jangan 25 ruas itu sangat-sangat istilahnya kita jadi berat gitu loh. Seperti benar yang dia omongin tadi penelpon pertama, itu tolnya sudah mahal, bensin sudah mahal juga, ditambah lagi yang biaya IRP-nya. Mau sampai berapa kita harus keluarkan biaya untuk ke Jakarta untuk kerja? Itu aja perlu dipertimbangkan lagi, Pak. Dari DPRD itu betul-betul bisa tidak setuju lah istilahnya gitu, menolak ya. Tolong itu didengar suara rakyat. Itu aja, makasih. Itu sih sebenarnya menurut saya baik, tetapi menurut saya kasihan dengan yang pebisnis yang di jalan yang terkena bayar itu loh. Karena bisnis itu jadi makin lama makin susah ya kalau di daerah yang kena jalur IRP. Tapi kalau menurut saya sih kalau bisa dikaji ulang supaya bagaimana supaya kemacetan itu maksudnya dengan mobil pajaknya dinaikkan atau bagaimana gitu. Jadi supaya mengurangi. Kalau dengan cara berbayar menurut saya sih kurang tepat sih. Lebih baik apa pajak atau apa gitu loh. Itu aja sih masukan dari kita. Saya mau berpendapat, menurut saya sih kayaknya akan makin parah ya macetnya ya. Karena kan sebenarnya udah dibuat ganjil genap, berarti sebagian mobil nggak bisa masuk, sebagian lagi nggak. Suruh bayar, kalau punya uang ya makin banyak, mau ganjil mau genap berarti kan numpuk semua. Bukan jadi solusi, tapi malah jadi tambah macet ya. Makasih. Baik, terima kasih kembali semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.